Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, para jamaah, alhamdulillah, siang hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita, masih menerangkan tentang sholat jamaah dalam kajian tentang syarat menjadi imam dan makmum. Jadi karena jamaah itu mengharuskan adanya imam dan makmum, maka juga ada ketentuan tertentu bagaimana menjadi imam dan makmum. Pada yang pertemuan yang lalu kita telah membahas syarat-syarat menjadi imam. Insya Allah kita akan lanjutkan siang hari ini syarat menjadi makmum. Makmum atau orang yang mengikuti imam dalam bahasa yang lebih sederhana. Jadi makmum itu adalah orang yang mengikuti imam, atau imam yang kita maksud adalah urusan sholat. Jadi tidak boleh namanya orang yang mengikuti imam itu terus dewi-dewi, tidak boleh. Imam yang ngadeg, makmum yang ngeyel, aku tak lungguh sih, tidak boleh. Dia harus mengikuti. Itu menjadikan batalnya bersama. Adapun syarat menjadi makmum ada 7. Yang pertama adalah harus posisi di belakang imam. Saya ulang, posisi di belakang imam. Dengan perincian, manakala makmum itu satu orang dan makmum itu adalah seorang laki-laki, maka cukuplah di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih ke belakang. Tidak perlu sampai satu sujudan itu satu soft. Manakala makmum seorang laki-laki dan satu orang, maka dia di belakang imam, sebelah kanan imam, mundur sedikit mundur, tidak perlu sampai dengan satu soft. Manakala makmum satu orang dan dia seorang perempuan, pamannya jenengan kok jamaah karo bojone, pamannya begitu kan di rumah, maka posisinya adalah mutlak di belakang imam. Artinya tidak boleh sebelah kanan mundur sedikit, tidak boleh. Mutlak di belakang. Ini kalau manakala makmumnya satu orang. Manakala makmumnya 2 orang atau lebih, maka kesemuanya makmum harus di belakang imam. Baik itu laki-laki saja atau perempuan saja, ataupun laki dan perempuan, tetap semuanya harus di belakang imam. Manakala 2 orang atau lebih. Dan apabila terjadi percampuran, makmum itu adalah laki dan perempuan, campur laki dan perempuan, maka sebaiknya makmum laki-laki berada di depan, shaf pertama, kedua, ketiga, keempat. Adapun makmum perempuan berada di shaf yang berikutnya. Manakala jamaah itu terdiri dari laki, perempuan, dan anak-anak itu, maka sebaiknya untuk shaf yang depan adalah laki-laki dewasa. Setelah itu di belakangnya adalah anak-anak laki-laki. Setelah itu di belakangnya lagi adalah perempuan dewasa. Di belakang perempuan dewasa adalah anak-anak perempuan. Manakala makmum itu terdiri dari campuran,
ono lanang, ono wedok, ono anak-anak, ono banci, ono lanang menyerupai perempuan itu apa? Laki menyerupai perempuan apa namanya? Banci. Nek perempuan menyerupai laki, padu itu kalau orang Jawa nyebut itu. Jadi beda itu, kalau tomboy itu beda ya, beda. Itu caranya juga beda. Jadi urutannya begini, di belakang imam adalah laki-laki dewasa. Setelah itu anak-anak laki-laki. Baru di belakangnya banci. Kenapa ditaruh belakang? Ini maksud kami itu banci yang benar-benar banci. Jadi wis melakukan operasi dan lain sebagainya. Ini kalau ditaruh jejer kalau sampai masih lanang, bagaimana? Bisa bayangkan saja kan iya, itu kan laki Pak, iya laki. Terus melakukan macam-macam operasi dan merentul karuan gitulah bahasanya itu. Itu kan menjadi susah gitu. Maka ditaruh di belakang jamaah laki-laki yang anak. Saya coba panjenengan nek ngomong lanang, ya apa bahasanya itu? Laki-laki yang menyerupai perempuan. Terus zaman waktu itu dia bisa dikatakan beling lah gitu kan. Terus gak mengenal agama, melakukan operasi dan lain sebagainya. Suatu ketika tobat, betul kan? Ini kan juga nggak boleh kita tolak, nggak boleh. Lebih kadu, dia tetap posisinya seorang laki-laki, terus ikut sholat jamaah sampai lebono rombongan perempuan ini tidak boleh karena posisinya tetap laki-laki. Tidak boleh. Jadi tetap rombongan laki-laki tapi di belakang sendiri. Ya masuk rukuan, tidak perlu rukuan, mau laki-laki kok rukuan, tidak perlu. Gitu ya. Jadi kita harus tahu menyikapi manakala suatu ketika nanti menjumpai hal seperti ini, kita supaya ngerti cara bersikap. Ojo terus dilarang, jangan, karena orang itu bertobat kita harus menerima kan begitu kan. Demikian pula jamaah perempuan dewasa, di belakangnya perempuan anak-anak, di belakangnya lagi landu. Jadi perempuan yang menyerupai laki-laki. Terus ora potongannya wedok belas. Kalau tombo itu kan hanya perbuatan. Ini sudah ada potongan perempuannya, tidak ada. Itu taruh di belakang. Lupakan membeda-bedakan. Ya memang harus dibedakan. Harus dibedakan. Jadi urutannya seperti ini. Sudah, itu yang pertama. Kemudian manakala makmum itu satu kemudian bertambah. Awalnya jamaah 2 orang, laki-laki saja ini atau perempuan saja. Makmum yang di belakang imam kan cukup sebelah kanan mundur sedikit saja. Yang penting tumitnya di belakang imam. Manakala ada orang yang masbuk, makmum yang terlambat mengikuti, berarti makmum yang kedua, maka hendaknya dia berada tepat di belakang imam. Tepat di belakang imam. Bukan di sebelah kiri imam, jangan. Tepat di belakang imam. Jadi berdiri sebelah kanan mundur kira-kira separuh kesujudan. Apa separuh kesujudan itu? Separuh soft. Itu makmum pertama. Ya jangan terlalu maju juga. Jadi sebaiknya separuh soft. Kemudian datanglah makmum kedua. Ini hendaknya berada posisi di belakang imam, sehingga makmum pertama bisa mengetahui. Kalau makmum pertama itu kemajuan, kalau hadir makmum kedua biasanya tidak tahu. Itu maksudnya begitu. Ya ketika hadir makmum kedua,
maka makmum pertama mundur satu soft, meluruskan dengan makmum yang kedua, mundur sampai dengan softnya lurus dengan makmum yang kedua. Nah ternyata bergabungnya makmum kedua ini ketika duduk, bukan ketika berdiri. Gimana Pak? Pamannya gitu. Ketika duduk, ya tetap saja makmum kedua duduk satu sujudan, satu soft di belakang imam. Makmum pertama tetap gak usah ketika duduk terus ngesot mundur, malah membatalkan itu, tidak boleh. Ketika nanti berdiri baru mundur, meluruskan dengan makmum yang kedua. Ya, jadi tidak perlu terus ngesot mundur, pada pas sujud lah ya bunda skarbe kan gitu kan, jadi tidak perlu. Jadi contohnya seperti itu. Baik perempuan atau laki-laki sama. Karena para perempuan berjamaah 2 orang, kemudian masuk lagi makmum yang kedua, caranya sama. Baik, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Tata cara ini silakan. Terima kasih Ustaz. Mau nanya terkait yang makmum. Biasanya kalau di musola itu kita lihat itu ada soft perempuan itu di sebelah kiri atau kiri. Di belah tengahnya gitu, bukan di belakang yang soft yang laki. Itu seperti apa? Ya. Bagaimana bila jamaah perempuan itu disendirikan tidak di belakang laki tapi di kanan atau kirinya? Apakah ini boleh? Boleh, tetap boleh. Kemudian sebaiknya di sebelah mana kalau lokasinya tidak memungkinkan di belakang, tapi lokasinya itu yang lebih memungkinkan kanan dan kiri, sebaiknya di sebelah kiri. Sebaiknya. Tapi kanan kiri tidak jadi soal. Tidak jadi soal. Kemudian sebaiknya pula, mama ini imaman ya. Jadi kalau membaginya kanan kiri jangan di tengah imam persis, jangan. Tetapi yang laki, bagian yang laki diperlebar, sehingga di belakang imam, sebelah kanan imam tetap laki. Baru sebelah sana dikasih sekat, sebelah sana perempuan. Jadi caranya seperti ini. Demikian pula sebelah kiri. Jadi sebaiknya membaginya jangan pas belakang imam. Karena imam itu begini. Imam ketika menjadi imam, antara kesunahan imam, ini kesunahan imam. Jadi ketika berzikir setelah sholat, itu duduknya adalah menghadap kepada makmum atau menghadap utara, menghadap ke kanan. Itu sunnah. Jadi merubah duduknya setelah salam. Ini kalau sebelah kanan imam ini ada perempuan, maka akan tampak bagi imam, maka sebaiknya sebelah kiri. Manakala menghadap ke belakang, maka jamaah perempuan akan jauh di belakang, tidak tampak. Itu maksudnya seperti itu. Jadi apakah sah jamaahnya? Tetap sah, tetap boleh. Tapi sebaiknya ketika membagi itu tidak tepat di belakang imam. Begitu. Ada yang lain mungkin? Nah, kalau tadi kan ada imam yang masbuk yang kedua, makmum ya. Terus sebaiknya dia berdiri di mana? Di belakang makmum yang kedua. Ya. Sebaiknya berdiri di mana? Di belakang imam, terus biar yang sebelah kanan tadi, yang pertama tadi bisa mundur atau gimana? Makmum yang hadir kedua masbuk sebaiknya di belakang imam tepat, sehingga ketika makmum pertama itu mundur, maka bisa menjadi rapat, makmumnya rapat. Kalau makmum yang kedua itu hadirnya di sebelah kiri imam, nah tadi kanannya imam, yang pertama, yang kedua di sebelah kiri imam. Ketika makmum pertama itu mundur untuk meluruskan,
maka becak-becakan, becak-becakan itu tengah kos. Jadi begitu nih. Nah, jadi makmum kedua itu tetap di belakang, gitu. Kalau posisinya ternyata dia di sebelah kanannya malah kanan makmum pertama. Bagaimana? Kalau hukum jamaahnya tetap sah, tetap sah hukum jamaahnya, tetapi tidak menjadi afdol. Karena penilaian itu salah begini. Shaf pertama penuh shaf pertama. Ada jamaah masbuk datang, satu orang atau dua orang lah supaya mudah, dua orang. Dia berada di mana? Di sebelah sana, shaf kedua artinya. Atau di mana? Maka hendaknya di tengah, belakang imam, tengah. Itu diisi dulu, kemudian dipenuhi ke sebelah kanan. Caranya begitu, dipenuhi ke sebelah kanan. Kalau sekiranya kanan itu jauh terlalu lebar masjidnya, pamannya seperti Masjid Nabawi gitu ya, dan terlalu lebar, nggak mungkin memenuhi kan. Sebelah kanan sampai penuh nggak mungkin, maka yang terdekat dengan imam kanan, kemudian baru kiri. Caranya begitu. Demikian pula shaf ketiga, shaf kedua penuh, datang makmum lagi, maka tetap lurusnya imam. Kalau ada dua orang, maka orang keduanya hendaknya sebelah kanannya kanan. Kalau terlalu jauh, maka sebelah kiri. Begitu saja. Jadi cara ngatur shaf berjamaah seperti itu. Sering terjadi di masyarakat kita, terutama ketika Idul Fitri, Idul Adha, jamaah itu tidak karu-karuan karena terlalu banyak. Beberapa tahun yang lalu di tempat kami, karena masjid tidak muat sampai ke jalan, non sewu, kadang itu jamaah diatur juga angel. Jadi kalau di jalan raya, keluar dari gang itu sebeber di situ. Padahal tidak boleh. Ketika makmum itu bercampur laki dan perempuan, posisi perempuan di depan laki itu tidak boleh. Itu posisinya bisa menjadi batal, Jadi ini perhatikan ya pas kondisi seperti itu. Jadi tetap laki-laki harus di depan atau di samping, tetapi kalau tidak ada sekat, kalau jalan raya kan tidak ada sekat itu, kasih jarak yang agak panjang dengan jamaah laki-laki. Kadang itu karena di jalan dari gang sini perempuan sini, dari gang sini laki sebelah sini, ini kan agak susah ngatur. Jadi kadang itu terjadi di masyarakat seperti itu. Begitu. Ada yang lain mungkin? Satu lagi Pak. Nah, saya pernah lihat di saat sebelum sholat berjamaah itu dimulai, saat shaf yang pertama sudah penuh, terus datang satu orang di shaf kedua, terus ada di ujung shaf pertama itu ada yang kembali ke shaf kedua untuk menemani. Mungkin bisa dibantu apakah ada dalilnya di ujung? Ya itu jadi salah kalau di ujung, karena dia melebihi 3 gerakan berturut-turut sebelum sholat dimulai. Oh, sebelum sholat dimulai. Kalau sebelum sholat dimulai benar. Jadi bermakmum di belakang imam hendaknya jangan sendiri. Maksudnya kalau shaf pertama penuh, shaf kedua itu ternyata hanya berisi satu orang, maka sebaiknya satu orang ini dikancang, dan itu betul. Apakah harus yang di ujung? Tidak harus juga. Siapapun boleh menemani. Betul. Tapi kalau dilakukan ketika sholat sedang berjalan, ini menjadi masalah. Jadi gerakan yang harus diperhatikan jangan melebihi 3 gerakan yang berturut. Begitu. Baik, kita lanjutkan dulu. Syarat yang kedua menjadi makmum adalah mengetahui gerakan imam. Mengetahui gerakan imam itu terbagi. Yang pertama dengan melihat secara langsung. Yang kedua bisa dengan cara mendengar suara.
Yang ketiga, mendengar suara mubalighoh. Jadi kalau di masjid-masjid besar itu ada namanya mubalighoh. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian salah satu mubalighahnya mengatakan Rabbana walakal hamdu, mubalighoh. Mendengarkan itu sudah sah jadi makmum. Yang keempat, melihat soft depannya. Melihat soft depannya. Ini syarat makmum. Kalau keempat ini tidak terpenuhi semua, maka dia tidak sah menjadi makmum. Jadi melihat langsung gerakan imam, ini kan sulit ini. Mendengar suara imam, wah ini pasti mendengar. Oh enggak mesti, pas lampunya mati Nggak ada speaker gimana? Kan begitu kan? Nah, yang ketiga, mendengarkan suara mubalighoh. Jadi butuhnya, pentingnya mubalighoh itu pas lampu ini mati gitu. Jadi suaranya lebih keras daripada suara imam. Atau yang keempat, melihat soft depannya. Ngarepe rukuk melok rukuk, ngarepe sujud melok sujud, walaupun tidak mendengar, itu boleh. Itu ya, kalau kita sekarang kan lampu mati jarang gitu. Kalau nggak ada lampu kan kita susah itu. Jadi hukumnya seperti baik. Yang ketiga, imam dan makmum berkumpul dalam satu tempat. Berkumpul dalam satu tempat. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan. Yang dimaksud berkumpul dalam satu tempat ini ada 3 kemungkinan. Satu, berada dalam masjid, jelas ini. Yang kedua, tidak di dalam masjid. Tidak dalam masjid itu di mana? Di tanah lapang. Boleh berjamaah di tanah lapang, boleh. Yang penting jamaah tidak boleh melebihi 300 dirham. Soft terakhir dengan jamaah berikutnya itu tidak melebihi 300 dirham. 300 dirham itu 150 meter. Jadi batas akhir nih. Makanya di masjid ini sampai saf kedua penuh. Kemudian ada orang ikut berjamaah tapi sambil nunggu parkir sepeda motor di sana. Apakah boleh? Boleh. Yang penting tidak lebih dari 150 meter dan bisa mendengar atau melihat gerakan yang di depannya. Jadi itu batas maksimalnya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau di tempat kami, masjid kami itu pas Jumatan itu kan tidak muat sampai di jalan raya. Masjidnya kan di sebelah barat, di sebelah timur itu dipakai parkir. Sebagian parkir itu ya, saya suruh sholat di sebelah timur jalan, dan itu boleh. Jadi bukan ada jalan Pak terputus oleh jalan, tidak bisa memutus selama tidak melebihi 150 meter. Yang berikutnya, tidak dalam masjid itu dalam satu bangunan. Bila imam dan makmum berada di satu bangunan yang berlainan, maka hukum jamaah menjadi sah manakala. Nah, contoh begini. Ada jamaah di masjid ini penuh. Kemudian di ruang belakang situ, itu ternyata ada yang ikut jamaah. Ini hukumnya seperti apa? Kan beda bangunan, beda tempat. Hukumnya boleh manakala ada jalan yang menghubungkan. Ada jalan yang, contoh yang paling mudah ini saja, ini yang sebelah sana. Ternyata masjid ini penuh. Kemudian lapangan yang sebelahnya rumput, sebelah sananya rumput itu dipakai orang sholat. Bagaimana ini hukumnya? Manakala yang sebelah sananya rumput itu berada di belakang, apa ini namanya ini? Bolongan tempat keluarnya apa? Jalan. Kalau kita keluar masjid ini kan lewat ini. Kalau berada posisi yang kursi-kursi itu di belakangnya pintu ini, maka sah. Tapi kalau
berada di depannya pintu ini, maka tidak sah. Bisa dipahami? Di depannya itu apa itu namanya? Payon itu. Ada orang itu berjamaah di depannya payon itu, walaupun posisinya di belakang imam, tetapi dia di depan pintunya, di depan, maka tidak boleh. Karena jalan penghubungnya adalah pintu itu. Contohnya begitu. Contohnya seperti manakala tidak dalam satu tempat. Kalau tidak dalam satu, maka disyaratkan ada jalan yang menghubungkan. Jadi menghitungnya soft ini loh, menghitungnya. Soft berada di belakangnya. Ketika soft itu ada jalan, maka harus di belakang. Menghitungnya seperti itu. Baik. Sudah. Yang keempat, syarat menjadi makmum adalah wajib untuk berniat berjamaah. Manakala dia menjadi makmum, maka hukumnya wajib berniat makmum. Manakala dia menjadi imam, hukumnya sunnah berniat menjadi imam, kecuali sholat Jumat. Bagi seorang imam, ketika dia mengimami sholat Jumat, dia wajib berniat imaman, wajib. Kalau sholat biasa, sunnah berniat menjadi imam. Tetapi bagi makmum mutlak wajib berniat menjadi makmum. Kenapa untuk sholat Jumat imam itu wajib berniat menjadi imam? Karena sholat Jumat itu tidak boleh sendiri. Betul kan? Apa ono Jumatan dhewe ndak mungkin, sing khotbah sapa kan tidak mungkin. Jadi sholat Jumat itu wajib berjamaah. Maka imam wajib berniat menjadi imam. Baik, sampai sini dulu mungkin, nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya terkait dengan tadi posisi imam di mana, makmum yang saya di mana. Nah, ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan masa kecil saya. Jadi dulu itu kan sering ada live sholat tarawih di Mekah ya. Nah, itu dulu tuh ada pikiran saya kalau jadi jamaah dari sini hadap kiblat itu sah apa enggak ya? Itu sih. Terima kasih. Iya, jelas tidak sah itu. Tidak sahnya bagaimana satu waktunya berbeda ya. Seandainya waktunya sama, itu tidak ada jalan yang menghubungkan. Tidak ada, terlalu jauh kan, terlalu jauh. Jadi seandainya di lapangan pun, satu tempat ini lapangan, tapi lebih dari 150 meter antara saf belakang dengan jamaah yang berikutnya, tidak boleh. Walaupun mendengar, walaupun dikasih videotron sehingga bisa melihat jamaah depannya atau imamnya, tetap tidak boleh karena lebih dari 150 meter. Jadi syarat tadi harus terpenuhi, harus terpenuhi. Jadi kalau lokasi seperti masjid sampean ini, ya, belakang ruang belakang itu, nah, itu boleh digunakan jamaah ketika melungker karena ini ada pintu. Dan pintunya harus dibuka. Kalau jamaahnya sampai-sampai dibuka, setelah pintu kan itu ada jalan, boleh digunakan. Jamaah di situ terhubung dengan sini sah. Jadi harus ada yang menghubungkan. Kalau tidak ada maka tidak sah. Gitu. Lalu ada yang lain? Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, adanya kesesuaian gerakan imam dan makmum. Jadi pasti seperti imam makmum itu gak oleh eyel-eyelan. Tidak boleh kudu serasi. Imamnya rukuk, makmumnya ya rukuk. Imamnya ngadeg, ya makmumnya ngadeg. Imamnya ngadeg kok makmumnya sih aku tak lungguh sih ora oleh. Itu jenenge gak niat. Harus ada maka orang berjamaah itu insya Allah mesti rukun. Pasti rukun, gak rukun gak kira gelem jamaah. Itu contohnya begitu.
Makanya sing sering jamaah karo bojone ben nek ngamuk-ngamukan bolat dolin bojone mereka belum jawab kan nggak sah jamaahnya kan begitu. Yang keenam, makmum harus mengikuti gerakan imam dalam hal kesunahan yang manakala ditinggalkan akan tampak perbedaan yang mencolok. Gerakan makmum mengikuti gerakan imam dalam hal kesunahan yang manakala ditinggalkan sangat berbeda. Contoh sujud tilawah itu sunnah kan? Sunnah itu imamnya maca surat, di dalam surat itu ada ayat sajadah. Contoh wasjud waqtari, sunnah untuk sujud kan? Sujud tilawah namanya atau sujud sajadah. Imamnya sujud, Allahu Akbar sujud, makmumnya menengah wae ngadeg. Ini mencolok sekali perbedaan. Maka batal, posisi makmumnya menjadi batal. Atau duduk tahiyat pertama, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Imamnya melakukan kesunahan, duduk tahiyat pertama, makmumnya gak gelem, aku tak langsung ngadeg kayak itu sunnah. Ini batal karena perbedaannya terlalu jauh. Ada ini menjadi batal. Yang paling sering terjadi ini di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Makmumnya orang ngerti ayat-ayat sajadah. Begitu imamnya muni Allahu Akbar dipikir rukuk, dipikir rukuk, gitu. Akhirnya wong pada rukuk. Tidak hanya orang Indonesia itu, masih wong Arab ya akeh sing ora paham padha bae. Apa meneh wong begitu kan. Iya betul itu. Begitu berikutnya Allah begitu kadung rukuk gak delok-delok wong sembayangnya ambek atau ngantuk, jadi nggak memperhatikan depannya. Begitu bunyi Allahu Akbar lagi bukan sami Allahumma liman hamidah kan bingung itu. Maka saat itu menjadi batal karena perbedaan yang mencolok. Makanya sebaiknya imam itu tidak usah aneh-aneh, bingungi jamaah, negaranya batal, menjadikan batal gitu. Sholat jamaahnya menjadi batal. Sudah. Bagaimana halnya ketika imam itu melakukan doa kunut, makmum tidak? Ini tidak membatalkan karena perbedaannya tidak mencolok. Podo-podo ngadeg. Sebaliknya juga gitu. Makmumnya kunut, imamnya tidak. Apakah boleh? Boleh, karena perbedaannya tidak mencolok. Yang mau kan sujud kalau berdiri itu sangat jauh perbedaan. Maksudnya begitu. Sudah. Yang ketujuh, makmum mengikuti gerakan imam setelah imam bergerak. Tidak boleh makmum mendahului imam dalam dua rukun fi'li dengan sengaja atau ketinggalan dari gerakan imam dengan dua rukun fi'li. Disiki imam dengan dua rukun fi'li itu tidak boleh. Nah imamnya sujud mamane Allahu Akbar, imamnya tuwa sujudnya alon-alon, makmumnya sekno begitu krungu Allahu Akbar sujud, makmumnya sujud lebih dulu. Maksudnya baduke nempel luwih dhisik timbang imamnya karena imamnya tuwa memang. Apakah itu batal? Tidak, karena itu masih satu rukun fi'li. Masih satu rukun fi'li itu gerakan. Masih satu, tidak batal. Tapi yo ojo disering, ojo terus-terus mau begini. Ini jenenge makmum kurang ajar. Gitu ya. Walaupun itu tidak membatalkan sholat, tapi tidak beretika. Gitu maksudnya. Demikian pula ketinggalan gerakan imam sampai dua gerakan, gitulah lebih mudah dipahami. Dua rukun fi'li itu menjadi batal posisi makmumnya. Imamnya sholat duhur dilalah si nom
Sik enom macane semangat, cepet. Nggih. Makmume wis tuwa, macane alon-alon. Dilalah imame maca kulhu, makmume maca Al-Baqarah. Umpamane nggih. Umpamane imame rukuk. Ini ya sebaiknya makmum segera rukuk. Aku maca kurung mari, ndak usah ngenteni mari. Ndak usah. Kalau sampai ketinggalan dua gerakan, gampangannya gitulah, dua rukun fi'li, maka posisinya sebagai makmum menjadi batal. Menjadi batal. Pun, ini 7 syarat menjadi makmum. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ini sering kita lakukan, maksudnya berjamaah, ya, tapi tidak banyak juga sing paham ketika syarat-syarat yang harus terpenuhi. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah mendahului dan ketinggalan tadi itu secara berturut-turut dalam 2 rukun fi'li? Iya. Jadi imame sujud baduke durung nemplek, makmume sujud, kemudian duduk, ini kan 2 sudah. Maka makmumnya ini batal posisinya sebagai makmum, bukan batal sholatnya. Bukan batal sholatnya loh, ya. Batal posisinya sebagai makmum. Kesuwen imame iki, tak disikane mamane. Iki sembayang ngopo balapan nih. Nah, ini kalau imam belum sujud, masih OTW sujud, ya karena tua atau pas boyoke loro lah ya. Makmume wis sujud, wis mari sujud dhek lungguh dhisik, sudah 2. Maka ini batal posisinya sebagai makmum. Terus bagaimana? Apakah boleh melanjutkan? Loh, sholatnya masih sah kok. Lanjutkan saja, tapi tidak perlu mengikuti imam, tapi kok bar salam dilokno kanca-kancane kan gitu kan, jadi problem yang lain itu nanti. Jadi begitu nih. Nah, ada yang lain mungkin? Ustaz, jadi misalkan kalau lagi makmuman, kemudian kita ada di saf kedua, makmum saf di depan kita itu batal sholatnya atau ya karena mungkin apa gitu ya, akhirnya dia keluar dari barisan ini, apakah kita memang harus mengisi atau siapa yang mengisi gitu tak? Jadi seandainya kita di barisan atau saf yang kedua, kemudian salah satu makmum di saf pertama itu ada yang batal, entah apalah sebabnya sehingga dia meninggalkan lokasi. Kalau nggak meninggalkan lokasi kan nggak perlu diisi. Meninggalkan lokasi. Apakah pertanyaannya? Apakah tempat yang kosong ini harus diisi? Kalau pertanyaannya apakah harus? Tidak harus. Tidak. Ya dibiarkan saja nggak apa-apa. Karena nggak membatalkan berjamaahnya. Nggak batal itu. Lurus dan rapat shaf itu hukumnya sunnah. Sunnah, nggak wajib. Tadi saya terangkan. Kalau ada shaf sampai ketiga shaf ini penuh, ada yang di sana 100 meter belakangnya ikut berjamaah di sini, selama bisa mendengar, bisa melihat, maka sah. Kita katakan sah, saya nggak ngomong afdol, beda urusan. Sah. Ini berarti kan shafnya sendiri di sana dan jauh sekali. Tapi tetap sah. Dalam kondisi tertentu yang mengharuskan seperti itu boleh. Aku tak sholat neng gini ae karo njogo parkir, boleh. Dalam kondisi tertentu artinya tadi kita nggak ngomong afdol, nggak ngomong tentang afdol, begitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus, enggak harus, tapi sebaiknya memang diisi, begitu. Dan cara ngisinya harus ngerti. Jadi seandainya itu jarak softnya terlalu jauh, maka diupayakan jangan sampai 3 kali gerakan berturut-turut. Karena itu membatalkan sholat, begitu caranya. Ada yang lain mungkin? Assalamualaikum Mas Ustaz. Jika kita berada di shaf pertama dan jamaahnya sudah penuh sekali sampai 5 atau 6 shaf,
Itu kalau kita batal di soft pertama, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kita menerobos ke belakang untuk mengambil air wudhu lagi atau gimana, Pak? Ya. Jadi nek jamaah wis terlalu penuh, maka sebaiknya kalau kita batal ya duduk saja di tempat. Jangan menerobos. Kalau soft kedua wis, kalau kita lewat itu mengganggu orang sholat. Mengganggu orang sholat itu berat hukumnya sebenarnya. Berat sebenarnya. Jadi sebaiknya duduk saja. Ya kecuali pojokan atau masih ada apalah ya, sela untuk kita boleh. Jadi kalau kita itu nun sewu, kita duduk iktikaf di masjid, mamane nggih, di soft. Nggih, duduk iktikaf. Enggak sholat, kita itu enggak sholat, duduk iktikaf. Kemudian ada orang datang, dia kepingin dapat soft yang depan, padahal wis penuh ini, kita duduk softnya rapat. Ya. Kemudian ngelangkai pundak itu hukumnya haram itu hukumnya. Jadi sudah berat hukumnya, dan ini banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak tahu. Betul, itu namanya tidak menghormati orang lain, sampai begitu. Nah, ini apalagi kalau kita sedang sholat, kemudian kita batal, kita menerobos, kan lebih berat lagi itu. Ya, jadi sudah duduk saja. Ya beda lagi kalau posisi nun sewu emergency, ya. Beda urusan. Wah, ini kalau ditahan semakin mudorot, betul kan? Nah itu kan beda urusan. Jadi sesuatu yang sifatnya emergency itu dimakfu itu dimaafkan. Begitu nih, dimaafkan. Nah, itu beda urusan itu. Beda urusan. Jadi begitu. Ya karena orang enggak tahu. Jadi kita enggak bisa berpijak kebiasaan. Masya Allah, saya di Nabawi itu sampai dimintai, sing kemarin waktu umroh itu dimintai bantuan sama laskar untuk apa itu, mengingatkan. Jadi ada jamaah dari Pakistan dan India, itu mereka sholat di luar masjid, itu di depannya imam. Ini lurusnya imam gitu, sana kan dipakai halaman-halaman gitu, itu di depan. Jadi laskarnya mungkin wis pegel ngiling nih. Jadi kebetulan saya membantu jamaah saya untuk jangan di situ, pindah ke sini. Sampai dimintai bantuan. Jadi bukan ukuran, di sana orang-orangnya ngerti agama kabeh, ndak podo wae. Karena dari mana-mana latar belakang yang berbeda-beda, begitu. Padahal wis ana tulisane itu. Jadi ada tandanya, itu lurusnya imam wis ada tandane sakjane. Mbuh mengerti atau tidak mengerti. Jadi ya namanya orang banyak ya seperti itu. Jadi bukan ukuran. Kalau di sana itu buktinya ketika imam sujud tilawah itu banyak yang enggak sujud kok. Iya toh? Nah, itu berarti mereka tidak tahu, begitu nih. Nah. Baik, para jamaah sampai sini dulu mungkin. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kemanfaatan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.